semuanya, perkenalkan nama saya Michaela Dahadi dengan NIM 252400037, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada kesempatan ini saya akan membahas dan menganalisis suatu putusan pengadilan dalam ranah hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Adapun putusan yang menjadi objek analisis dalam pembahasan ini adalah putusan nomor 65/Pitsus-LH-2025 PT TJS yang memuat permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi atas kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Pembahasan ini menjadi penting mengingat perkembangan hukum pidana modern tidak lagi hanya menitik beratkan pada subjek hukum orang perseorangan, tetapi juga telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara tersebut, terdakwa merupakan suatu badan hukum berbentuk korporasi, yaitu PT Pipit Mutiara Jaya yang diwakili oleh direktur perusahaan. Korporasi ini pada dasarnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan telah memiliki izin usaha pertambangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktik operasionalnya, korporasi tersebut diduga telah melakukan kegiatan pertambangan di luar wilayah izin yang dimilikinya, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan izin tidak serta-merta memberikan kewenangan tanpa batas kepada suatu korporasi untuk melakukan aktivitas pertambangan di wilayah manapun. Korporasi perkara ini bermula ketika PT Pipit Mutiara Jaya dalam kurun waktu sekitar tahun 2016 hingga tahun 2021 melakukan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, seperti pembukaan lahan atau land clearing, pembuatan parit dengan panjang kurang lebih 850 meter, serta penggunaan alat berat berupa ekskavator. Permasalahan hukum muncul ketika diketahui bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam wilayah izin usaha pertambangan milik PT Pipit Mutiara Jaya, melainkan memasuki wilayah milik perusahaan lain, yaitu PT Mutiara Barajaya. Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin persetujuan maupun kerjasama yang sah dengan pihak pemegang wilayah tersebut. Bahkan PT Mitra Barajaya telah memberikan peringatan serta menyampaikan keberatan secara resmi. Namun aktivitas tersebut tetap dilanjutkan oleh pihak terdakwa. Dari struktur organisasi perusahaan, kegiatan tersebut tidak dilakukan secara individual semata, melainkan merupakan bagian dari sistem kerja yang terorganisir, dimulai dari operator lapangan, kemudian atas perintah atasan seperti teknik tambang dan operator manajer, hingga pada akhirnya diketahui dan disetujui oleh direktur perusahaan. Hal ini menjadi penting dalam menentukan adanya hubungan antara tindakan individu di lapangan dengan kehendak korporasi sebagai entitas hukum. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama adalah pelanggaran terhadap pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana. Sementara itu, dakwaan kedua berkaitan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang timbul sebagai akibat dari kegiatan tersebut. Penggunaan dakwaan alternatif ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai pelanggaran hukum yang paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Unsur pertama adalah setiap orang yang dalam perkembangan hukum pidana modern mencakup pula korporasi sebagai subjek hukum. Dengan demikian, PT Pipit Mutiara Jaya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur kedua adalah melakukan penambangan berdasarkan keterangan ahli dalam persidangan. Kegiatan penambangan tidak hanya terbatas dalam pengambilan hasil tambang, tetapi juga mencakup pendukung seperti pembukaan lahan dan pembuatan sarana penunjang. Oleh karena itu, aktivitas yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai kegiatan pertambangan. Unsur ketiga yang paling krusial adalah tanpa izin. Meskipun terdakwa memiliki izin usaha pertambangan, izin usaha tersebut hanya berlaku dalam batas wilayah tertentu. Ketika terdakwa melakukan kegiatan di luar wilayah izin tersebut tanpa memperoleh izin baru, maka secara hukum kegiatan tersebut dianggap sebagai pertambangan tanpa izin. Fakta ini diperkuat dengan adanya bukti berupa peta wilayah, hasil analisis citra satelit, serta ahli yang menunjukkan adanya tumpang tindih wilayah kegiatan dengan wilayah perusahaan lain. Dengan demikian, unsur tanpa izin telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Selain itu, terdapat pula hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa akibat yang ditimbulkan, yaitu perubahan fisik lingkungan akibat pembukaan lahan dan kegiatan lainnya. Hal ini semakin memperkuat adanya pelanggaran hukum yang tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan hidup. Lebih lanjut, dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkungan kegiatan usaha, dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi, serta adanya unsur persetujuan atau setidaknya pengetahuan dari pengurus korporasi. Dalam perkara ini, seluruh unsur tersebut terpenuhi mengingat kegiatan dilakukan karyawan dalam struktur organisasi perusahaan dan diketahui oleh pimpinan perusahaan dengan dimiliki pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi sebagai subjek hukum. Selanjutnya, apabila ditelaah lebih dalam dari perspektif pertimbangan hukum hakim atau yang biasa disebut dengan ratio decidendi, maka putusan ini pada dasarnya tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhnya unsur-unsur delik secara formil, tetapi juga memperlihatkan aspek substansional dari perbuatan terdakwa. Hakim dalam perkara ini menilai bahwa keberadaan izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT Pipit Mutiara Jaya tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan kegiatan di luar wilayah yang ditentukan secara sah dalam izin tersebut. Dengan kata lain, izin bukanlah cek kosong yang dapat digunakan secara bebas tanpa batas, melainkan suatu kewenangan yang dibatasi secara tegas oleh ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kesalahan atau mens rea dalam perbuatan terdakwa. Dalam konteks ini, kesalahan tidak hanya dilihat dari tindakan fisik semata, tetapi juga dari adanya pengetahuan dari kehendak dari pihak pengurus korporasi. Fakta bahwa kegiatan tersebut tetap dilanjutkan meski telah ada peringatan dari pihak PT Mitra Barajaya menunjukkan adanya sikap mengabaikan hukum atau setidaknya kelalaian yang serius. Hal ini memperkuat adanya unsur kesengajaan dalam arti luas, di mana terdakwa mengetahui kemungkinan terjadinya pelanggaran namun tetap melanjutkan perbuatannya. Selain itu, dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, hakim juga mempergunakan pendekatan yang menekankan pada doktrin corporate liability. Doktrin ini pada dasarnya menyatakan bahwa korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau karyawannya sepanjang perbuatannya tersebut masih berada dalam lingkup kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi korporasi.
Dalam perkara ini, yang dilakukan jelas merupakan bagian dari kegiatan usaha inti perusahaan, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi itu sendiri. Perlu diketahui, di sisi lain penting juga untuk menyoroti bahwa dalam praktiknya pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi seringkali menghadapi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak secara fisik seperti manusia, sehingga pembuktian kesalahan harus dilakukan melalui tindakan orang-orang mewakili korporasi tersebut. Oleh karena itu, keberadaan struktur organisasi yang jelas dalam perkara ini justru mempermudah pembuktian karena terdapat alur komando yang menunjukkan bahwa tindakan di lapangan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Kemudian, apabila dikaitkan dengan aspek perlindungan lingkungan hidup, perkara ini juga memiliki dimensi yang sangat penting. Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan batas wilayah dan ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pembukaan lahan secara tidak diterkendali dapat menyebabkan hilangnya vegetasi, erosi tanah, serta terganggunya keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus seperti ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jerak kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang lebih luas. Lebih jauh lagi, putusan ini juga mencerminkan adanya kecenderungan dalam hukum pidana modern mengedepankan prinsip strict compliance dalam sektor-sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan dan kepentingan publik. Dalam konteks ini, setiap pelaku usaha dituntut untuk mematuhi seluruh ketentuan hukum secara ketat, tanpa adanya toleransi terhadap pelanggaran sekecil apapun, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum lingkungan hidup. Tidak hanya itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana atau kriminal polisi, perkara ini juga menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukum berupaya untuk menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini penting menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di mana setiap pelaku usaha harus bersaing secara sehat, jujur, dan mematuhi aturan yang berlaku. Apabila pelanggaran seperti ini dibiarkan, maka akan timbul ketidakadilan bagi perusahaan yang lebih telah menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi sanksi pidana, pemidanaan terhadap korporasi pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku korporasi tersebut di masa yang akan datang. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memastikan bahwa korporasi tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, pemidanaan terhadap korporasi memiliki fungsi represif sekaligus preventif. Baik, sebagai refleksi akhir, perkara ini memberikan pelajaran yang sangat penting, khususnya bagi para pelaku usaha di bidang pertambangan. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya sekedar kewajiban formal, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Setiap pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga dapat merusak reputasi perusahaan serta menimbulkan kerugian yang lebih luas. Oleh karena itu, kedepannya diharapkan setiap korporasi dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, kegiatan usaha yang dilakukan tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan hukum, keperlindungan lingkungan hidup. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata dan penggunaan kata dalam penjelasan materi ini. Terima kasih.